Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan penuh syukur dan bahagia, dan tidak pernah kehilangan kesempatan untuk merasakan bahagia setiap hari. Karena saya percaya Tuhan Yesus Kristus sendirilah senantiasa menyertai kita dalam keseharian. Mari kita mulai persekutuan doa malam hari Kamis 30 Desember 2021. Tidak terasa, baru saja saya menyebutkan Kamis 30 Desember 2021. Hanya tinggal 1 hari atau 2 hari lagi kita memasuki tahun 2022. Semoga kita tetap optimis dan semoga kita dimampukan untuk menjalani hari-hari kita ke depan dengan cahaya Sang Firman. Sesuai dengan tema persekutuan pada saat ini, yaitu bercahaya di tengah kegelapan, yang diinspirasi dari Injil Tuhan Yesus Kristus dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 5. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 405. Kaulah ya Tuhan surya hidupku. Mari saudara-saudara kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur di ujung tahun ini kami disadarkan bahwa Engkaulah ya Tuhan surya hidup kami. Asal Engkau ada, yang lain tak perlu. Firman kehidupan kami yang menyertai setiap langkah kami dalam pergumulan-pergumulan kami. Biarlah di tengah persekutuan doa malam ini, firman-Mu akan meneguhkan kami untuk kami terus mencahayai hati dan pikiran kami dengan cahaya-Mu, dengan firman-Mu, untuk menjalani hari-hari kami ke depan, termasuk hari-hari kami di tahun yang baru, tahun 2022. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus
dan mendapatkan kebenaran firman Tuhan. Dalam Tuhan Yesus Kristus, surya hidup kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita membaca Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ke 5. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, akhirnya kita tiba di ujung tahun 2021. Kita telah melewati 360 hari lebih dalam kehidupan kita di tahun 2021. Sang firman yang ada sebelum adanya waktu dan di luar waktu masuk ke dalam lingkaran waktu ketika menjadi manusia, sama seperti kita. Dalam Injil tadi dikatakan, pada mulanya Sang Firman itu bersama-sama dengan Allah, perkataan Allah itu sendiri. Namun pada akhirnya firman itu menjadi manusia dan ada di tengah-tengah kita. Apa artinya itu? Hal itu berarti semula waktu adalah tanda kefanaan kita. Tetapi dengan masuknya Sang Firman yang menjadi manusia di tengah kehidupan kita, maka Sang Firman mengalahkan kematian, mengalahkan kefanaan kita. Kita boleh menikmati hidup kekal sesudah kematian kita. Maka makna hidup dalam waktu yang kita jalani setiap hari berubah menjadi cerah. Cerahnya hidup ini bukan soal ada masalah atau tidak ada masalah. Cerahnya hidup ini bukan apakah pergumulan kita selesai atau belum selesai. Bukan itu. Tetapi yang mendasar tentang cerahnya hidup yaitu Allah yang berada jauh dari kita mau datang melalui Yesus Kristus, firman Allah yang menjadi manusia itu, untuk diam di bumi yang fana ini bersama-sama dengan kita dan menemani kita untuk hidup terarah kepada Allah setiap hari. Bahkan Sang Sabda yang menjadi manusia itu memampukan kita manusia bisa bercahaya juga di tengah kegelapan dunia. Ketika kita dilahirkan, kita tidak mempunyai apa-apa dan tidak mempunyai kemampuan apapun. Dalam waktu kita bertumbuh dan berkembang mencapai kesempurnaan seperti Kristus Yesus, kita bertumbuh menjadi orang yang berguna bagi keluarga, gereja, dan bangsa. Maka marilah kita memaknai waktu yang dianugerahkan Tuhan sebagai kesempatan untuk berkembang, untuk bersyukur dan berbuat sesuatu yang berguna bagi keluarga kita masing-masing, bagi gereja kita, dan bagi tanah air kita. Bersama Sang Firman yaitu Yesus Kristus, kita diberi kemampuan untuk bercahaya di tengah kegelapan. Ya betul, kita semua adalah cahaya di tengah kegelapan. Jadi tidak ada satupun dari kita yang percaya pada Kristus di dalam kegelapan. Kita mampu menghadapi apapun. Bahkan secara bersama-sama kita saling memperhatikan, secara bersama-sama kita saling memberi semangat,
Tidak ada hal yang mustahil bersama Kristus untuk kita jalani dan lewati. Mari saudara-saudara, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur pada hari ini kami diberi kesempatan untuk bersekutu di dalam persekutuan doa malam, menyadari kehadiran Kristus Yesus Sang Mesias pada Natal merupakan cahaya hidup yang akan terus menerangi kehidupan kami bersama. Bersama keluarga, jadikanlah kami terang satu dengan yang lain untuk saling menguatkan. Di tengah persekutuan gerejamu, biarlah kami juga menjadi terang satu dengan yang lain. Tidak lagi menjadi saingan satu dengan yang lain. Kami juga berharap di tengah-tengah persekutuan kami di tempat kerja, di sekolah, tempat kami belajar, tempat kami bertemu banyak orang, biarlah kami juga dapat bercahaya, menjadi bagian memecahkan persoalan-persoalan kehidupan, menjadi bagian untuk membangun kebersamaan, menjadi bagian untuk membantu mereka yang menderita atau kesusahan, menjadi bagian untuk kami juga bisa menanggung beban kehidupan saudara-saudara kami yang membutuhkan, khususnya yang saat ini ada di tengah-tengah situasi bencana. Biarlah mereka dimampukan juga untuk memulihkan kehidupan mereka. Ya Tuhan yang Maha Kasih, cahaya hidup kami di ujung tahun ini, biarlah kami semakin mantap untuk membangun harapan tanpa ragu, sekalipun situasi pandemi ini masih ada. Biarlah setiap kami, pikiran dan hati, tidak lagi terganggu oleh hal-hal yang biasa terjadi dalam kehidupan yang menjadi persoalan-persoalan hidup kami. Mampukan kami untuk menemukan cahaya-Mu dan mampukan kami melewati hari-hari kami bersama cahaya Tuhan. Biarlah gereja-Mu bersama kelompok masyarakat lain di tengah-tengah dunia ini menjadi satu cahaya yang terang, menjadi satu cahaya yang mensejahterakan kehidupan bersama dan juga menghadirkan kedamaian di tengah kehidupan. Mampukan pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah untuk membangun negeri ini di tahun depan dengan lebih baik lagi. Kami bersyukur untuk tim sepak bola Indonesia yang sudah bertanding sebaik-baiknya. Mereka olahragawan muda menjadi semangat bagi kami semua bangsa Indonesia di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Biarlah banyak orang muda yang semakin menunjukkan sikap patriot, membela bangsa dengan bersama-sama, bukan saling bersaing dan saling menjatuhkan seperti yang dilakukan beberapa kelompok orang. Tuhan, satukan kami. Buatlah bangsa ini menjadi bangsa yang menjadi cahaya bagi dunia. Inilah doa kami, inilah persekutuan kami. Kami mantap ya Tuhan untuk melangkah karena diri kami adalah cahaya yang menerangi kegelapan. Kami panjatkan doa-doa kami ini ke dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara kita tutup dari pujian Kidung Jemaat 405. Kaulah ya Tuhan surya hidupku. Aku hiraukan
malam saudara, melangkahlah dengan mantap dan bercahayalah di tengah kegelapan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.